Willy dan Paul gembira, mereka semangat dan bekerja sama dengan Dr. Robert. Anda tenang di sini saja sampai benar-benar sembuh. Sebelum menghilang, temanmu itu sudah membayar lunas bahkan lebih untuk pengobatanmu, juga pengobatan Tuan Julio. Jadi biar saya yang akan mencari tahu, saya pasti akan menemukan Tuan kaya raya itu. Tunggu saja info dari saya, kata Robert yakin. Tapi waktu telah lama berlalu, tak ada apapun. Jangankan menemukan Mark, mendapat info keberadaan Mark saja tak bisa. Robert frustasi, apalagi Willy dan Paul. Kau cari temanmu yang posturnya mirip aku. Suruh dia menggantikan aku di sini saat aku keluar. Lebih baik kita bergerak sendiri sekarang. Makin lama Mark hilang, makin sulit kita menemukannya. Jangan sampai Robert tahu rencana kita ini. Kau yang atur semua, kata Willy mengambil keputusan. Dan jadilah Willy sering keluyuran mencari Mark, sementara para dokter tahu kalau Willy sedang tidur dan istirahat di kamarnya di ruang VVIP. Satu-satunya orang rumah sakit yang tahu Willy sering keluyuran keluar dari rumah sakit adalah si suster yang membawa kertas pesan titipan Mark. Si suster Renata yang sangat bucin pada Willy. Dialah yang selalu membantu Willy dalam pencarian Mark. Tapi ternyata cara apapun yang Willy dan Paul lakukan, hasilnya tetap sama, nihil. Bahkan makin ke sini, mereka tak bisa lagi menjenguk Julio di kamarnya. Akses mereka benar-benar terkunci. Di Indonesia, Mike si pelindung pun emosi dan memarahi Paul. Tapi dia juga tak bisa meninggalkan Alana dan anak-anaknya. Tugas utama dia melindungi nyonya dan anak-anaknya. Itu perintah Mark. Satu-satunya harapan Mike adalah Amara. Amara memberi kabar kalau dia sedang di Itali mencari papa putranya. Mike sangat yakin kemampuan Amara. Lagi pula, tidak banyak orang tahu tentang sosok Amara juga hubungannya dengan Mark. Amara ahli dalam banyak hal, juga pintar menyamar. Mike menaruh harapan besar pada Amara. Mike juga senang dan berkurang bebannya karena Andre sudah pulih walau Andre tidak bisa melihat. Jadi Mike tidak perlu menjaga Andre di rumah sakit. Justru yang dikhawatirkan Mike adalah nyonya majikannya, Alana. Semakin kesini, nyonyanya itu semakin pendiam dan menghabiskan waktu dengan bekerja, dan bekerja. Alana juga terlihat kurusan. Mike hanya melihat Alana tak bekerja saat dia bersama si kembar tiga. Itu pun Alana dan 3 anaknya itu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar Dion. Mike tak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Di waktu lalu, sekian lama nyonyanya itu hidup sendirian bersama anak-anaknya tanpa Mark. Mereka baik-baik saja. Tapi kali ini Mike merasa berbeda. Sangat jelas terasa kehilangan kehadiran Tuan Marknya. Anak-anak sudah pasti sedih tak bersama dedi mereka lagi. Tapi nyonyanya. Mike menarik napas berat. Dia merasa sepertinya nyonyanya itu sudah jatuh cinta pada ayah anak-anaknya. Mike prihatin. Dia juga mencari cara untuk menemukan Mark. 3, 2, 1. Sebelumnya, Tuan Marknya itu memberinya tugas untuk meminta bertemu dengan orang yang menolong Amara dan Andre. Bukan hal yang gampang menemukan orang itu, tapi saat Mike sudah menemukannya, Mark justru menghilang. Mike membutuhkan bantuan orang lain, dan hari ini Mike minta bertemu dengan orang itu. Tentu saja untuk menjadi kawan. Kalau orang itu menolong Dion saat Dion diculik, juga menolong Amara dan Andre saat mereka disiksa, berarti orang itu orang baik. Bisa ada di dalam satu pihak yang sama. Mike menatap dan menilai orang yang duduk di depannya tak berkedip. Tubuh tinggi mirip tuannya Mark. Wajah biasa, penampilan juga biasa saja dan sederhana. Tapi Mike sangat yakin di balik jaket kedodoran yang dipakai orang di depannya ini pasti ada tubuh atletis dan kuat.
Bukankah orang ini bisa mengalahkan beberapa orang sekaligus dan menyelamatkan Amara dan Andre? Kau minta bertemu denganku untuk menilaiku tampan atau tidak, kaya atau tidak. Apalagi, celetuk orang di depannya itu membuat Mike tersentak. Maaf, tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin supaya otak saya tidak melupakan Anda. Itu saja, jawab Mike Keki. Jadi apa tujuanmu mengajak bertemu? Tanya orang itu. Namaku Mike. Beberapa waktu lalu Anda menolong nona saya dan Tuan Dokter juga Tuan Muda Dion. Terima kasih untuk itu. Tuan saya juga sangat berterima kasih. Nona dan Tuan Dokter sudah pulih. Terima kasih banyak. Mike terbata-bata. Tuan Muda Dion? Saya menyelamatkannya. Saya tak mengingatnya. Kapan itu? Oh ya, panggil saya Raka. Nama saya Raka, kata orang yang bernama Raka itu. Anda mengintip di rumah sakit di depan ruang perawatan Nona Amara. Mungkin Anda melakukannya karena ingin mengetahui keadaan Nona dan Tuan Dokter. Kami memasang CCTV untuk keamanan. Saat melihat rekaman CCTV itu, Tuan Muda Dion mengenali Anda. Katanya, Anda yang melepasnya dan menyuruh Tuan Muda lari. Saat itu Tuan Muda disekap di sebuah rumah berlantai 3. Jelas Mike. Raka berusaha mengingat sampai mengernyit alis, tapi dia tak ingat. Anda menyuruhnya memukul Anda sebelum dia kabur. Anda memberi makan dan minum pada Tuan Muda. Donat kentang. Apa donat kentang itu mengingatkan Anda pada Tuan Muda? Mike berusaha membuat Raka mengingat. Donat kentang. Aku ingat. Donat kentang. Apa anak ganteng itu Tuan Mudamu? Namanya Dion? Raka bertanya. Mike tersenyum. Syukurlah Anda mengingatnya. Tuan Muda juga mengingat Anda. Dia meminta papanya untuk menemukan Anda. Dia ingin bertemu denganmu, sahut Mike. Raka terdiam berpikir. Keterkaitan apa yang ada di antara mereka semua? Orang-orang yang ditolongnya? Tanya Raka hanya bisa dalam hati. Tidak apa-apa. Itu hanya kebetulan saya bisa menolong mereka. Lalu apa tujuanmu bertemu saat ini? Tanya Raka. Anda menolong Tuan Dokter, menolong Nona Amara, juga menolong Tuan Muda. Anda pasti orang baik dan jelas Anda punya keahlian bela diri yang mumpuni. Saya ingin meminta bantuan Anda, kata Mike pelan, merasa tak enak hati. Tak saling mengenal, tapi meminta bantuan. Tapi demi menemukan Tuan Mark, Mike hanya bisa berusaha. Memangnya ada masalah apa? Tanya Raka. Tuan saya menghilang. Kami tak menemukan jejaknya. Semua buntu. Padahal Tuan Muda Dion termasuk ahli IT. Jelas Mike lagi. Tuanmu hilang? Maksudmu anak ganteng bernama Dion itu anaknya tuanmu? Tanya Raka. Mike mengangguk lagi. Non Amara yang Anda selamatkan dengan Tuan Dokter adalah kakak Tuan Muda Dion. Jelas Mike membuat tangan Raka mengapung di udara. Mereka kakak beradik? Kebetulan apa ini? Dan ayah mereka, tuanmu, dia hilang? Suara Raka sedikit keras. Mike mengangguk lagi. Kenapa ada orang menculik dan menyiksa anak-anak itu, lalu ayahnya juga hilang? Mereka siapa? Kenapa mereka diincar dan punya musuh begitu? Tuanmu itu, siapa dia? Kau meminta bantuanku, jadi aku harus tahu siapa dia. Tanya Raka. Tuan saya adalah Mark Putra Dirgantara. Jawaban Mike itu sontak membuat pantat Raka terangkat karena terkejut. Mark Putra Dirgantara? Dia kan? Bukankah dia sudah meninggal? Kali ini Raka setengah berteriak. Kejadiannya panjang dan agak rumit. Tapi mungkin semua kejadian itu perbuatan musuh dan orang yang sama yang membuat Tuan Mark celaka dulu. Anda tahu Tuan Mark sudah meninggal, jadi Anda pasti tahu tentang kejadian kecelakaan Tuan Mark dulu. Tuan Mark koma selama 8 tahunan. Untuk menjaga keselamatan Tuan Mark dinyatakan meninggal dan dia aman selama itu. Sebelum kecelakaan itu, Tuan Mark sudah menyerahkan 50% sahamnya kepada anaknya Non Amara
yang saat itu masih kecil, yang keberadaannya sebelumnya tidak diketahui oleh Tuan Mark, kata Mike. Mike pun bercerita pada Raka. Raka benar-benar terkejut dan tak menduga mendengar cerita tentang Mark. Di negara Italia sana banyak teman-teman saya yang mencari Tuan Mark, tapi mereka tak mengenal sosok Tuan Mark. Itu menyulitkan pencariannya. Ada kemungkinan juga Tuan Mark menyamar di sana. Saya harus melindungi Nyonya dan anak-anak di sini, tak bisa ke sana. Saya membutuhkan bantuan orang yang bisa dipercaya, kata Mike. Raka mengernyit, menjaga Nyonya dan anak-anak Mark. Nyonya? Apa sih Playboy Mark itu sudah menikah? Tanya Raka. Itu juga salah satu kerumitan. Selama ini Nyonya dan anak-anak bersembunyi jauh di luar negeri. Baru kali ini mereka berkumpul bersama, tapi sudah mengalami banyak hal-hal yang berbahaya. Itu sebabnya saya harus melindungi mereka dan tak bisa ke Italia mencari Tuan, kata Mike muram. Mereka tinggal di mana sekarang? Maksudku, istri dan anak-anak Mark itu, mereka tinggal di mana? Tanya Raka. Mike terdiam. Raka memang pernah menolong Andre, Amara, dan Dion, tapi Mike tak mengetahui dan tak mengenal apa-apa tentang identitas Raka. Bagaimana bisa dia sembarangan memberitahu tempat tinggal Nyonya dan anak-anaknya yang selama ini disembunyikan? Melihat sikap Mike, Raka sepertinya paham. Dia tak bertanya lagi. Setelah sampai di rumahnya, Raka termenung di ruang kerjanya, memikirkan semua hal. Sampai sebuah ketukan di pintu menyadarkannya. Tuan, masuk, perintah Raka. Pak Tito masuk dan menatap Raka. Tuan menyamar lagi. Bagaimana mereka bisa mengenali Tuan kalau pakai topeng gitu? Raka tak menjawab, hanya tangannya yang bergerak mencopot topeng yang dipakainya. Nah, itu baru ganteng paripurna Tuan. Gimana? Apa yang Tuan temukan kali ini? Tanya Tito. Dia masih hidup, ujar Raka lirih. Siapa yang masih hidup Tuan? Tanya Tito lagi. Mark putra Dirgantara. Dia masih hidup tapi dia hilang. Aku akan ke Italia mencarinya. Aku harus memastikan apakah dia yang selama ini kucari. My dearisty, apa ada yang ingat nama Tito itu siapa? Dan Raka itu siapa? Apa hubungannya dengan Mark? Tunggu part berikutnya. Bye-bye. Mwah.